الفاتحة بمثل الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع قاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رحمة جبرة رحمة رجلي almarhum Ustaz Haji Amim wa almarhum Ustaz Haji Usaini wa usulihim wa qura'ihim wa bihadina wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالتألف بين قلوب المؤمنين وتحبيب بعضهم إلى بعض بإظهار المحاسن وستر القبائح. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Ar-Rahman Ustaz Haji Nur Hadi, Ustaz Haji Zaini, Ustaz Haji Ali Ridho, Ustaz Syakur, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan guru kita, orang tua kita Ustaz Haji Amim mendapat maghfirah dan rahmah, diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya. Baiklah, wa alaika, dan hendaklah bagi kamu, bagi kita, bagi yang baca buku ini, bagi yang mendengarnya, yang membacanya, bita'allufi baina qulubil mu'minin, supaya saling akur antara orang mukmin satu dan lain. Walladzi allafa baina qulubikum, ya. At-ta'lif itu yang menyatukan kita, yang membuat kita bersatu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam doa yang baru nikah kan, Allahumma alif bainal arusain kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu hadis tuh, ya. Ya Allah, satukanlah kedua pengantin sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa. Jadi kita sesama muslim
supaya bersatu, kompak. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'din, dan satu sama lain saling mencintai. Satu sama lain saling menimbulkan rasa demen. Ya tuh, tahbib dari kata hub. Hub, habib, tahbib, yaitu saling mencintai. Udah kita bersatu dan juga kita saling mencintai satu sama lain. Ya. Itu ajarannya. Seperti kata Allah, Muhammadur Rasulullah SAW. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lihat tuh, bagaimana tuh zaman dahulu, ya, umat-umat Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kuffar, menghadapi orang kafir tegas, tapi ruhama'u bainahum, sesama umat Islam saling mengasihi. Sekarang terbalik, ya. Sama orang kafir saling mengasihi, antara umat Islam saling memusuhi. Makanya kelemahan kita ini umat Islam diadu domba. Kalau kita bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Dari dulu mereka udah tahu salah satu cara untuk menghancurkan umat Islam supaya mereka tidak bersatu, termasuk negeri Arab. Nggak ada yang bersatu, semuanya dipecah. Kalau mereka bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Dan kita dipecah belah, kita nggak merasa, saking canggihnya. Nah, kita nggak merasa kalau kita lagi dipecah belah. Kalau kita lagi diadu domba, kita nggak merasa, bahkan kita nggak ngakuin. Mengapa? Saking hebatnya tuh cara orang-orang kafir memecah belah umat Islam. Yang tempoh hari kan antara Habib dan bukan Habib, rame. Buat apaan ngomongin gitu? Ngabisin waktu aja, ya. Ribut solo, ribut sih. Nasab. Iya nasab, ya. Buat apaan? Ya. Dibahas-bahas, ya. Nggak penting, tapi sengaja supaya kita sibuk satu sama lain. Yang lain-lain lah, ya. Partai, ya, itu menyebabkan kita menjadi bermusuhan, ya. Padahal ketika partai menang, kita nggak diurusin, ya. Mati-matian kita barang, ya. Dia menang, diakur di atasnya, kita masih jontok-jontokan, ya. Orang kita kalau udah marah sampai mati, ya. Bayangannya itu, ya. Kayaknya orang Betawi jangan dibikin marah, kalau udah marah ngamboknya itu, sampai mati, gitu. Ya. Ini dibaikin, kalau dibaikin gampang lah, ya. Diuguin, suruh apa juga mau, ya. 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 Tapi kalau dimusuhin, kalau dia kesel, habis sudah, ya. Biar abangnya juga dia nggak ngomong sampai mati tuh abangnya, ya. Itu jeleknya orang Betawi tuh. Kalau di kampung aneh, kalau di sini nggak tahu lah, ya. Itu, ya. Jadi diadu domba, dipecah kita sehingga kita nggak kuat. Ketika kita lemah, dia bisa ngapain aja. Sementara di luar sana bersatu untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Makanya dari dulu Allah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Itu hanya ayat doang dihafal. Dalam praktiknya nggak ada yang ngamalin. Sesama keluarga aja pada berantem. Warisan berantem nggak? Ya?
Kadang-kadang warisan, yang punya warisan aja berantem. Bagaimana yang nggak punya warisan? Itu. Ya. Bikin arisan keluarga, gara-gara minjem nggak dikasih, nggak balik lagi. Ya. Ada nggak yang gitu? Ya. Arisan keluarga kan ramai kan tuh. Ya. Nah, terus satu minjam duit nggak dikasih, ngambek dia nggak datang. Ya. Gara-gara minjam duit. Ya. Jadi kita supaya satu sama lain saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita jadi kuat. Di mana-mana banyak penolong. Cuman kadang-kadang jeleknya nih kita kalau udah kenal orang nggak boleh deket dikit, minjam duit. Itu. Minjam duit tidak bayar, dikabul dah, nggak sambung lagi silaturahim. Habis di malu, ya, gitu. Mau lebaran, nggak datang. Ya. Sampai dia sakit pun, yang minjemin duit sakit, pada malu nengokin. Ya. Dia mau tengokin, ada utangnya. Ya. Dia nggak tengokin, udah sakit parah. Akhirnya yang ngasih ngutang ngumumin dah, yang ngutang sama gua maafin, baru pada nengokin dah tuh. Ya. Jadi supaya kita ini kompak, majlis taklim kompak ini kan bagus ya. Kalau kita bersatu enak, hidup tenang, ya, akur, enak dah ya. Wa bi idhari al mahasin, dan satu sama lain saling menunjukkan, menzahirkan kebaikan-kebaikan satu sama lain. Wasatril qabaih, dan satu sama lain saling menutup kejelekan-kejelekan saudaranya. Saudaranya punya keburukan, ditutupin. Kalau punya kebaikan, disebarin. Maka tetangga yang baik itu tetangga, kalau kita berbuat baik disebarin, diumumin. Kalau kita berbuat jelek ditutupin. Itu tetangga yang bagus tuh. Tetangga yang jelek kebalikannya, kita berbuat baik ditutupin, kita berbuat jelek disebarin. Kalau punya tetangga begitu, mendingan pindah ke Citayam aja ya. Dari penyakit itu ya. Jadi karena kita ngikutin nafsu, kita nggak ngikutin ajaran Islam, kita nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah, yang kita ikutin nafsu kita. Padahal kalau kita ikutin Rasulullah, hidup kita enak. Cuman karena nafsu yang ada pada diri kita, kita nggak mau ikutin Rasulullah. Maulid panjang masa nih, sampai Isra Mi'raj terus maulid, biayanya ratusan juta. Tetap aja akhlaknya nggak berubah juga. Yang ngaji tetap aja segini-segini juga. Ya. Padahal maulidnya itu sampai selebar awak gitu, kemana aja ada orang itu yang belum pernah kita lihat tampangnya ada. Ya. Habis maulid ngaji tetap aja begini. Ya. Bukannya habis maulid makin semangat. Ya. Ya. Kenapa? Karena penceramahnya hanya ngelucu doang. Ya. Dikit-dikit ngelucu, ya. Hanya ketawa-ketawa doang. Ya. Nggak ada yang membuat perubahan di dalam hati kita. Jadi yang pertama, supaya kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menyebarkan kebaikannya, dan saling menutup kesalahannya. Wa alaika bi islahi lati bainihim, dan hendaklah bagi kamu, bagi kita, biislahi, mendamaikan, zati bainihim, permusuhan di antara saudara kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wa aslihu baina akhwaikum, perbaiki permusuhan di antara saudara kamu.
Bukannya didamaikan, malah dipanas-panasin. Ya. Makin ngelentab. Apa yang namanya ngelentab di sini? Ngelentab apa yang ngelentab? Api yang membakar terus kompor-komporin. Kalau di kampung lain namanya ngelentab. Oh. Dipanas-panasin, makin marah dia. Ya. Harusnya jangan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita bermusuhan, kita jadi lemah. Kalau kita lemah, kita dijajah, jadiin budak kita. Ya. Jadi dalam ajaran Islam, biisra'i lati bainihim, supaya kita memperbaiki permusuhan di antara saudara kita. Bagaimana caranya supaya jangan bermusuhan? Fa inna lil islahi fadlan, karena mendamaikan manusia itu ada kemuliaan. Makanya kita boleh berbohong ketika mendamaikan saudara kita. Umpamanya A, B lagi musuhan, terus kita bohong, kita bilang kepada si A, si A, kata si B, kamu orang baik. Padahal si B jelek-jelekin, ya. Dicaci maki, ya. Dibilang duda lah, ya. Kalau punya anak, anaknya banci, ya. Jelek-jelekin, ya. Bininya bercerai, ya. Jalannya pencot, ya. Dijelekin umpamanya gitu, ya. Nah, tapi dia bohong, kata dia enggak, katanya kamu orang baik. Si A kan girang. Terus datang lagi kepada si B, si B, kata si A kamu orang baik, padahal si A jelek-jelekin. Ya. Nah, dua-duanya jadi girang kan? Oh, kalau gitu si B demen sama gua. Kata si A, kalau si B, oh kalau gitu si A demen sama gua. Jadi aku itu berbohong begitu boleh. Kenapa? Supaya damai. Karena kalau kita terang-terangan, bukannya makin damai, makin berantem. Kita datang ke si A, si A kata si B, lu memang kurang ajar lu. Makin marah nggak? Kita datang kepada ke B, si B kata si A, lu memang bajingan lu, bajingan tolol. Wah lu. Ya. Sekarang bajingan tolol lagi ngetop ini, ya. Anaknya bajingan tolol juga, ya. Keturunan itu, ya. Nah, jadi kalau kita bilang begitu, makin marah dia. Maka saat itu boleh kita berbohong. Kenapa? Tujuannya supaya damai. Berbohong sama istri juga boleh, ya. Umpamanya kita ketemu mantan, ya. Kalau yang punya mantan, ya. Saya nggak punya mantan, ya. Andai kata ketemu, terus bininya lihat, wah, lagi ngomong sama cewek itu. Kalau suaminya ngomong terang-terangan, itu mantan gua, berantem nggak? Berantem. Jadi boleh bohong dengan mengatakan, oh itu cewek itu nanya alamat, gitu. Sahabat. Ya, nanya alamat gue, gitu. Cuman nanya alamat, gitu. Ya. Kata bini, oh iya dah, gitu. Itu boleh bohong, tapi kalau terang-terangan bisa pecah rumah tangga, gitu, ya. Jadi saat itu tuh dibolehkan kita berbohong untuk menjaga yang lebih penting lagi, supaya rumah tangga jangan hancur. Atau ada orang lagi dicari mau dibunuh, terus orang itu ngumpet, kita tahu tuh. Kalau kita bilangin dibunuh, kita bilang nggak ada, kita bohongin, boleh. Padahal di ngumpet tuh di situ, kita tahu tuh, ya. Terus ada yang datang bawa pistol mau nembak, mana Pak, lihat nggak Pak? Nggak lihat. Padahal ada. Kalau kita bilang no, jadi tembak, ya. Jadi saat itu boleh kita berbohong. Selain itu nggak boleh berbohong. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu, ya, memiliki dua arti. Umpamanya ada ulama dia nggak pengen menerima tamu,
Terus digelar sejadah di rumahnya, diduduk di situ. Terus dibilangin bininya, "Ntar kalau ada tamu datang bilang aja dia lagi di masjid," gitu. Ya. Kata suaminya, "Kalau ada tamu datang bilang aja gua lagi di masjid." Benar kan dia lagi di masjid kan? Masjid yang dimaksud tempat sujud, bukan masjid yang begini. Kata tamu, "Oh lagi di masjid, mungkin Masjid Ar-Rahman kali," gitu. Padahal lagi di tempat sujud sejadah di rumahnya, gitu. Kayak Ibrahim kan, ketika dihancurin semua tuh patung, yang paling gede dikalungin kampar. Ketika Raja Namrud nanya Ibrahim, katanya kamu yang hancurin semuanya ini. Kata Ibrahim, tanya aja yang paling gede, begitu kan? Yang paling gede itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Raja Namrud kira yang paling gede patung yang paling gede. Gitu. Ya, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir sama istrinya yang namanya Sarah, Hajar. Ya. Sampai di sana ditanya sama raja, "Itu siapa?" Kata Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Ini saudaraku. Kata raja, "Oh saudaranya." Raja kira saudara sedaging, tapi Ibrahim maksudnya saudara seagama. Mengapa kalau dibilang ini bini saya, diambil sama raja itu. Tapi kalau dibilang saudara, raja nggak bakal ambil. Maka kata Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Zahirnya bohong, tapi sebenarnya enggak. Nah, itu yang ulama digelar sejadah di rumahnya, diduduk di situ. Dibilang bininya dah, kalau ada yang lainnya bilang aja lagi di masjid. Nah, lagi di masjid emang tuh. Sejadah kan tempat sujud kan. Nah, yang namanya masjidan. Tapi bukan masjid yang begini. Yang nanyanya kira masjid yang berupa gedung gitu ya. Itu namanya tauriyah namanya itu. Dan banyak ulama pakai begitu. Cuman kalau orang awam nggak paham ya. Jadi untuk menghindari bohong, maka digunakanlah at-tauriyah. Kayak tadi itu ya. Baik. Yazidu ala fadlin nafli min as-salati was-siyami. Kita perbaiki saudara kita yang lagi sedang bermusuhan, keutamaannya melebihi keutamaan salat sunat, puasa sunat, ya tuh. Wala siyama bainal walid wa waladihi. Apalagi mendamaikan antara bapak dan anak. Umpamanya ada nggak bapak dan anak berantem, ada nggak bermusuhan? Banyak sekarang. Ada, ya. Tapi jarang, tapi ada. Bahkan sekarang ada yang bapaknya dibuang. Ada ibunya diajak ke pasar, terus kata anaknya, "Gue mau beli sesuatu," dia nggak balik lagi, dibuang ibunya. Ya. Bahkan ada yang dibunuh. Ya. Zaman sekarang. Ya. Jadi sama ibunya aja begitu, bagaimana sama orang lain? Ya. Makanya nih kita beruntunglah kalau anak-anak kita soleh, nikmat yang paling besar. Yang kata penyair, nikmatul ilah alal ibadi katsirah wa ajaluha najabatul aulad. Nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba banyak, tapi nikmat yang paling bagus anak yang soleh dan solehah. Itu harta yang enggak ternilai. Apalagi saat kita udah meninggal, anaknya doain orang tuanya, anaknya menjaga nama baik orang tuanya, cakep. Jangan sampai anak menjadi fitnah. Wa'lamu annama auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ayatnya itu.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu menjadi fitnah, ujian. Di dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu menjadi fitnah. Istri begitu juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu, sebagian dari anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Hati-hati. Ya, ada anak yang membunuh orang tuanya, ya. Ada istri yang membunuh suaminya, ada enggak? Nah, itu. Ya. Ada suami yang membunuh istrinya, ya. Padahal anaknya banyak. Itu makanya kita hati-hatilah ya, anak-anak kita. Sebabnya apa? Sebabnya stres. Nggak ada iman, ya, nggak ada Islam, nggak ada akhlak, nggak ada agama, ya. Dia lupa, udah dibunuh nyesal lah, ya. Makanya kita bersyukur dah kalau anak kita baik-baik dah, ya. Kemarin ada kebakaran, dengar nggak? Dekat rumahnya, nggak dengar ya? Di mana-mana majelis taklim ada yang nanyain. Malam Kamis kemarin tuh jam 11 malam. Samping rumah aneh yang kebakaran tuh warung, terus rumah aneh dah tuh. Jadi hampir banget dah. Nah, itu sebabnya itu warung lagi nuangin bensin dari motor. Jadi dibeli bensin pakai motor, terus dari tangkinya disedot, ditaruh di botol buat dijual eceran. Di situ ada anak kecil. main nabun apa main api gitu ya, bakar dilemparin ke temannya begitu, tahu-tahu kecebur ke motor bensin langsung meledak. Di situ ada kabel listrik, kabelnya kebakar buah-buah. Masya Allah. Itu kalau angin kena itu gede, dia akan menyambar rumah sebelah. Rumah sebelah itu rumah catering yang gasnya panjang-panjang. Itu kalau gasnya meledak, rumah aneh hancur semuanya. Itu sebabnya anak kecil jam 11 malam masih bercanda aja. Malah anak itu suka ngaji, masih kecil, mungkin 10 tahun kali umurnya. Itu anak tuh bisa jadi musuh. Ya. Ada juga dekat Masjid At-Taubah itu ada anak kecil. Itu diambil lidi, ditusuk matanya. Lidi nempel di matanya, anak kecil. Yang nusuknya anak kecil juga, dia ngerti, dia bercanda ditusuk aja, nempel di matanya. Bagaimana nuntutnya itu? Nah, makanya anak-anak kita ajarin. Jadi kalau punya anak yang soleh, cakep dah. Itu nikmat yang paling besar, ya, yang menyebabkan orang tuanya bahagia. Itu yang kita minta tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri, anak-anak yang membuat hati kami menjadi bahagia. Melihat istri, hati kita bahagia, enak gak? Nah, ntar pulang lihat bininya girang gak? Kalau girang, solehah tuh, ya. Pokoknya setiap lihat istri girang, itu istri solehah. Anak begitu juga, kita lihat anak kita girang, oh itu anak yang soleh dan solehah, ya. Jadi kalau istri itu bukan yang ngaji dari pagi sampai maghrib, ya. Apalagi maulid begini, ya. Masak kagak, nyuci piring kagak, ngaji aja maulidan, ya. Pulang bawa berkat gitu, ya. Bukan yang begitu yang solehah.
Yang soleha itu kalau kamu melihat kamu girang. Itu yang kata Nabi itu, idza nazarta ilaiha saratka. Jika suami melihat bininya, suami girang. Coba aja praktekin di rumah, lihat bini girang nggak? Girang, soleha tuh, jaga. Tapi kalau lihat, wah sudah enak banget. Nah itu tuh. Ya. Jadi harus ada introspeksi gitu. Jadi ketika kita mendamaikan seseorang itu lebih utama daripada sholat sunat, daripada puasa sunat. Ya tuh, berapa banyak orang yang puasa Senin Kemis, ya, yang puasa, yang sholat sunat, sholat tahajud, tapi permusuhan di antara saudaranya didemenin aja. Apalagi antara bapak dan anak. Ada seorang anak menuntut ibunya di mahkamah. Ibunya udah tua, sebab warisan. Tega-teganya tuh, ya. Dituntut ibunya supaya melepas tuh rumah yang lagi ditempatin namanya ibunya. Ya. Kesianan, ibunya udah tua. Ya. Coba kalau punya anak begitu bagaimana? Ya. Kita udah tua, udah sakit-sakitan, udah nggak punya kerjaan, nggak punya kontrakan, ya, anak kita narkoba, dipukulin mulu, kita bagaimana? Kalau masih gagah begini dipukulin, kita banting nih ya. Nah kalau kita udah tua, ya, kita udah stroke, ya. Ada orang di bapaknya itu dibuang ke Tangerang, dikasih kasur, ditaruh di jalanan, bapaknya udah stroke, tadi orang temuin. Gitu. Jadi pada dibuang. Makanya kalau kita pergi ke luar kota, itu kan banyak orang gila di jalanan, itu dibuang. Itu. Jadi orang tuanya, keluarganya nggak sanggup ngurusin, jadi dibawa tuh ke gunung di mana, sampai situ ditinggal, kabur. Nanti orang gila nggak kenal pulang. Di Arab pada ada begitu. Ini orang gila ditaruh di Sahara, begitu bawa mobil, nah pas sampai Sahara disuruh turun, dikabur. Kenapa? Karena nggak kuat ngurusinnya. Ya, pertama dia gila, kedua ngamuknya itu. Ya, kalau udah ngamuk itu bahaya. Makanya ada yang dipasung kan, sampai puluhan tahun. Karena ngamuknya itu bapaknya bisa digorok. Nah, jadi kalau ada yang bermusuhan, bapak sama anak, supaya kita mendamaikannya. Ya. Wal qarib wal qarabati, begitu juga kerabat satu sama lain, ya, supaya kita damaikan. Dalilnya kalau Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, fa aslihu, maka perbaikilah baina akhawaikum, di antara saudara kamu. Melakukan islah yaitu mendamaikannya supaya akur. Apa yang dimau damailah, begitu ya. Sebab harta yang enggak seberapa, warisan yang enggak seberapa, putuslah. Putus semuanya. Ya, anaknya enggak datang lagi. Nah, lama-lama ditua, dia sakit, siapa yang ngurusin? Kenapa? Saudara itu enggak ada bekas. Ada enggak? Itu bekas abang gue itu. Ada enggak? Ada. Ya? Tidak ada. Itu bekas paman gue itu. Ya? Itu bekas kakek gue. Enggak ada. Tapi kalau bini ada enggak? Ada. Nah itu. Itu mantan gue lo ambil kita semua. Ya. Dibela-belain itu. Ya. Saudaranya dimusuhin. Gara-gara ada ibu-ibu ya. Gara-gara istri ya. Jangan, karena kalau ngapain-ngapain yang menolong kita saudara. Kalau lagi sehat begini kita mungkin nggak perlu orang, entah. Kalau kita sakit, kalau kita miskin, kita ada masalah, pasti saudara kita. Makanya jaga ya.
Kalau kita kaya sama saudara kita bayan, kita bantuin sekedarnya gitu ya. Karena kan yang namanya kekayaan itu kan kita nggak tahu. Tuh kayak yang kebakaran tuh, itu warung itu hangus. Nah, terus dituntut. Anak kecilnya katanya udah ditangkap. Dia menuntut ganti rugi 200 juta. Yang 100 duitnya. Duit buat bayar kontrakan katanya kebakar, katanya 100 juta. Coba. Sempat-sempatnya tuh di warung naruh duit 100 juta itu ya. Gitu. Bukannya di bank ya. Orang kebakaran. Hanya berapa jam saja hangus semua. Ini di depan rumah saya ini dari mulai hari malam Kemisnya tuh. Itu PLN dari jam 12 udah nonin tuh. Gelap-gelap itu pakai baterai. Subuh baru menyala. Sisanya tuh kabel-kabel internet, kabel apa. Dari Kamis Jumat ya. Masih itu mobil di depan rumahan itu banyak pada masang kabel. Karena apa? Karena putus semua. Internet di rumahnya putus. Udah dipanggil tukangnya masuk liatin. Kabelnya putus yang di ujung sana bagaimana? Harus pasang kabel dulu. CCTV mati semuanya. Karena kabelnya putus. Lihat tuh kalau udah kebakaran begitu, rugi semua. Ya, makanya kita jaga kampung kita ya. Diperbaiki jalanan sekarang diperbaiki di mana-mana. Termasuk sini juga diperbaiki juga ya. Ya, nggak bisa masuk jadi lewat kampung. Lewat kampung ya nanya-nanya dah ya. Yang penting asal jalan kita lewatin aja dah. Ya, salah balik lagi gitu. Ya, kalau naik motor gampang, kalau naik mobil susah. Naik motor enak ya, asal ikutin jalanan aja ya. Mentok dikit nanya lagi, putar lagi, kita lewat ketemu juga gitu ya. Itu jadi karena apa? Dananin, baru jalanin danan, besok ada lagi dananin lagi itu ya. Bikin stres, ya, apalagi macetnya itu, masya Allah. Makanya banyak orang yang pada kena stroke. Ya, masih muda pada stroke, sebabnya itu hidup nggak tenang, emosional, ya, berisik, klakson, potongan, ya. Bawaannya kenapa? Karena pekerjaan. Nah makanya kalau ada permusuhan dalam Islam supaya kita mendamaikan. Mengapa jangan timbul permusuhan? Karena permusuhan itu menyebabkan kita menjadi lemah. Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara kamu kalau memang terjadi perselisihan. Tapi dalam praktiknya kita ya, dalam fikih saja itu semuanya isinya perbedaan. Tapi ulama-ulama zaman dahulu meskipun dia berbeda, itu hanya ilmu saja, hatinya tetap demen. Lain dengan kita, berbeda, hati ngikut nggak demen juga. Itu repotnya. Ya. Masalah sholat, tempoh hari sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah, habis asar nggak boleh, habis subuh nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya habis subuh, habis asar nggak ada sholat, ya kan? Nah jadi kalau mau sholat jenazah dulu, baru sholat asar, ya kan? Kalau di kitab I'anatul Thalibin, kalau ada sebabnya boleh. Habis subuh sholat jenazah boleh. Yang tidak ada sholat sunat yang disengajain. Kalau ada sebabnya, kita udah sholat subuh di rumah, terus kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid nggak? Udah sholat subuh di rumah, terus kita datang ke masjid nih mau hadir majelis taklim, sholat tahiyatul masjid nggak? Sholat. Nah, kan nggak boleh sholat habis subuh. Boleh sholat sunat. Nah, ada sebabnya tahiyatul masjid. Habis sholat subuh kita mengqadha subuh yang tertinggal, boleh.
Habis sholat subuh ada jenazah, sholat jenazah boleh, ada sebabnya. Habis asar nggak ada sholat sunat, habis asar. Tapi kalau ada sebabnya boleh, habis asar mengkodok asar yang telah lalu, ada sebabnya boleh. Ya. Termasuk juga sholat asar terus sholat jenazah nggak apa-apa, boleh begitu ya. Jadi jangan terlalu keras. Kalau dia berpegang teguh tidak ada sholat jenazah habis asar, maka ketika si mayit mati hari Jumat, maka dia harus mensolatkannya sebelum sholat Jumat. Terus pasang tuh satu paket tuh. Kalau dia bilang sholat jenazah kagak ada habis asar, maka ketika mayit mati hari Jumat, maka dia harus sholatinnya sebelum sholat jenazah, sebelum sholat Jumat. Tapi kan dia ngambil sebelah doang. Kalau habis asar nggak boleh sholat, jadi sholat jenazah dulu baru sholat asar. Tapi kalau mayit mati hari Jumat, tetap aja sholatinnya habis Jumat juga. Bagaimana itu? Ya. Kalau mengkonsisten harus pegang dua. Kalau ente bilang kagak ada sholat jenazah habis asar, maka nanti kalau mayit mati hari Jumat, maka harus disolatkan sebelum sholat Jumat. Ada bukunya di salah dia tuh. Orang yang berpendapat begitu ada. Namanya itu kitabnya Fathul Qorib, syarahnya Hasyiyah Al-Bajuri. Ada 2 jilid. Itu ada sekitar 1600 halaman dah. Itu ada di situ. Nah, kalau I'anatul Thalibin kitabnya Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Thalibin 4 jilid. Nah, di situ tuh yang kita pakai di kampung ana itu I'anatul Thalibin. Yaitu boleh sholat jenazah habis subuh, habis asar karena ada sebabnya. Itu saja udah beda kita ya. Terus habis ruku tidak, kalau di I'anatul Thalibin dilepas. Tapi kalau di syarah Fathul Qorib Bajuri balik lagi ke asal. Jadi habis ruku tidak sendakep lagi gitu. Termasuk juga kalau ada perkawinan, kan ada serah terima kan, ada khutbahnya enggak? Khutbah penyerahan, khutbah penerimaan ada enggak? Itu di I'anatul Thalibin. Kalau di Hasyiyah Al-Bajuri itu yang mereka baca enggak ada. Enggak ada pakai terima-terimaan, enggak ada khutbah-khutbahan. Jadi langsung aja. Yang ada khutbah-khutbah itu di I'anatul Thalibin. Di sini ada enggak khutbah penyerahan? Khutbah penerimaan? Kalau perkawinan ada kan? Itu kita di I'anatul Thalibin. Nah itu di situ tuh yang dibolehkan sholat jenazah kalau ada sebab. Ada 4 jilid dia. Saya tadi ini barusan nih ngajar kitab Fathul Mu'in. Babnya bab tentang ziarah kubur. Habis itu baru bab zakat. Ya. Jadi udah semuanya udah tuh tentang jenazah yang mati syahid, tentang talqin, tata cara talqin, bacaannya, tentang pertanyaan di kubur, man robuka, wa ma kitabuka, ada semua di situ tuh. Di dalam kitab namanya I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in 4 jilid ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu enggak apa-apa, tapi jangan bikin kita menjadi berantem. Kenapa? Karena merasa dia yang benar. Ngangkat fidyah. Kalau di kampung ana disebutnya untuk membayar qada puasa. Tapi dia harus sebut puasa Ramadan katanya. Enggak boleh puasa. Jadi kalau ada yang bilang beras ini untuk membayar qada puasa, dia nyeletuk puasa Ramadan gitu. Grup-grup dia tuh ya. Tapi kiran sholatnya dibilang enggak sholat 5 waktu, ada enggak? Sholat fardu ada enggak? Enggak ada, untuk membayar qada puasa Ramadan. Terus kiran sholat untuk membayar qada sholat, disebut enggak sholat fardu? Kagak.
Yang menurut begitu tuh, ya. Jadi kayak menunjukkan kehebatan dia begitu. Seorang supaya ngikutin dia. Nah, akhirnya murid-muridnya sekarang jadi begitu dah tuh, ya. Ngikutin. Ini jadi ngomong sono-sono ya. Itu masalahnya apa itu? Ikhtilaf. Perbedaan silakan nggak apa-apa. Tapi jangan menjadikan sebab timbul kebencian. Jadi kita tinggal ikutin aja. Di sini biasanya bagaimana sholat jenazah? Sholat asar dulu, baru jenazah. Ya udah itu aja pakai. Ngapa jenazah dulu baru asar gitu ya. Jadi kita ikutin yang ada di kebiasaan di masjid itu, bagaimana kebiasaannya. Udah cakep dah. Jangan kita melawan. Nanti jadi timbul fitnah. Udah ya. Jadi dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita semuanya ini bersaudara. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda antara Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Biarpun dia orang Arab, ya kalau Abu Jahal, Abu Lahab di neraka enggak? Di neraka. Biar Indonesia nih nggak bisa ngomong Arab, ya. Tapi kalau dia beriman, masuk Islam nggak? Masuk surga nggak? Masuk surga, ya. Jadi nggak ada beda dan nggak boleh merasa bangga saya dong nih orang Arab, nggak boleh. Yang paling mulia yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang Arab nggak bertakwa, orang Indonesia bertakwa, lebih bagus orang Indonesia gitu. Karena patokannya inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya ada, hadisnya ada. La farqa baina arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Udah ada semua. Ya, jadi udah jelas. Tidak perlu kita membesar-besarkan nasab saya. Ya. Ini kalau dicari-cari ini pasti keturunan raja nih semua kita. Ya. Ya. Keturunan raja nih. Cuma udah kelamaan, udah kejauhan. Ya. Udah juga. Ya. Ya, baik, sebelum itu doa mengumumkan kepala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وكفى مسيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.